Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, hai umatku, umat Islam, maukah ku tunjukkan, ku beritahukan, ku kabarkan berita yang sangat mengejutkan. Apa itu? Bahwa nanti di akhirat banyak orang yang kecewa, kecelek kalau bahasa Inggrisnya. Kenapa kecelek? Karena ketika di dunia merasa sudah banyak amal-amalnya, ibadahnya sangat banyak, tetapi bukan pahala yang dia dapatkan, tapi justru ada dimurkai oleh Allah, disiksa oleh Allah. Padahal dulu waktu dunia dia merasa yakin, merasa pede bahwa amal-amal mereka itu adalah amalan yang akan diterima, yang akan berbuah surga. Tapi tidak ada satupun amalan mereka yang diterima, bahkan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Karena amal-amal mereka waktu di dunia itu sia-sia atau tersesat. Nah, sia-sia atau tersesatnya amal itu ketika tidak terpenuhinya dua syarat utama. Apa dua syarat utama? Ikhlas. Ya, pertama ikhlas, lurusnya niat. Nah, ini kan butuh ilmu, kan? Ilmu untuk supaya amal ibadah kita diterima, bahwa amal ibadah itu memiliki syarat dan rukun agar menjadi amal ibadah yang diterima. Tersesatnya amal karena faktor niat yang tidak lurus. Yang kedua, mungkin niatnya sudah lurus, dia beribadah itu murni hanya mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan surga Allah, mengharapkan ridhonya. Akan tetapi tata cara, tata laksana peribadahan itu yang tidak berlandaskan petunjuk atau ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemungkinan ada salah satu dari dua syarat utama ini yang tidak terpenuhi. Apalagi dua-duanya tidak terpenuhi, ya, sudah nggak ikhlas. Terus cara beramalnya itu hanya berdasarkan kira-kira. Kita pantas yang ini lah, ya. Karena biasanya orang-orang kalau ibadah itu begini, terus orang ngikuti, dia nggak mau tahu ini ada perintahnya apa tidak, ada SOP-nya apa tidak dari Allah atau Rasulnya. Banyak orang yang tidak peduli dengan hal itu. Yang penting biasanya umumnya kayak gini. Berarti dia beribadah itu hanya berdasarkan umumnya. Tapi pakai logika dan pakai perasaan. Saya merasa malam ibadahnya seperti ini. Jadi malamnya itu bukan berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan perasaan. 103 dan 104 ya. Kalau tidak salah, berarti benar. Surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ya. Surah 18 ayat ke-103. Surat tersebut posisinya di halaman terakhir, agak ke bawah dikit ya, sebelum akhir surat. Sampun? Ketemu kepagi ya? Ketemu nggak? Bahasa Jawanya kepagi ya? Saya murojaah bahasa Arab, murojaah bahasa Jawa. Saya orang Jawa tapi terus terang saya masih sangat awam terhadap bahasa Jawa. Jadi nanti saya harus take and give lah ya. Jangan harus ngajari saya bahasa Jawa juga nanti. Jadi sebagai ilmu senior saya berarti pengalamannya, ilmunya lebih banyak daripada yang junior. Jadi ini pentingnya kita. Kenapa merasa nyaman, merasa butuh terhadap ilmu? Karena kita nggak ingin sia-sia. Terus kalau keluar biaya banyak dengan kita haji umrah biaya besar. Ya, jangan zakat keluar duit banyak, sedekah sudah banyak, ternyata sedekahnya nggak diterima, hajinya
ibadah-ibadah saya tidak ada yang terima, padahal sudah kita lelah sampai ngantuk-ngantuk kita bilangin ya, tapi tidak ada pahalanya. Nah inilah pentingnya kita, kenapa kita harus semangat menghadiri majelis ilmu itu dalam rangka untuk menyelamatkan amal-amal kita. Boleh menjawab juga boleh. Kita diperintahkan teruslah kita mengkaji, mencari ilmu, bertanya kepada ahli Quran, ahli ilmi, ahli din. Jika kita dalam posisi sedang tidak tahu, itulah pentingnya kita diskusi, pentingnya kita bertanya. Dalam Islam itu orang yang dalam posisi tidak tahu memang harus bertanya. Tidak boleh kita diam terus kita berijtihad sendiri, memutuskan sendiri, udah saya mantap seperti ini. Tidak boleh, harus bertanya. Bagaimana hukum mengqadha salat bagi yang pernah meninggal salat di masa mudanya? Ya. Ada dua pandangan, pendapat, ya, dua pendapat di kalangan para ulama ahli fikih. Pendapat yang pertama adalah pendapat mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah, yang mana mayoritas umat Islam Indonesia memang fikihnya itu secara umum merujuk kepada mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan bahwa sholat 5 waktu yang kita tinggalkan di masa muda, ya, secara di masa tua baru sadar, itu juga tetap wajib diqadha. Karena kewajiban itu tidak akan bisa gugur kecuali dibayar atau diqadha. Meskipun jumlahnya sangat banyak. Kalau misalnya tidak sholat sejak umur 15 tahun sampai 51 tahun, baru mau sholat setelah masuk usia 52 tahun, karena baru kenal SS misalnya. Maka gimana solusinya? Menurut mazhab Syafi'i tetap wajib mengqadhanya, ya, kecuali sholat yang ditinggalkan karena faktor haid atau nifas. Ini mazhab Syafi'i mengatakan itu yang tidak wajib diqadha. Yang wajib diqadha karena mazhab Syafi'i adalah sholat yang ditinggalkan tanpa udzur syar'i, tidak haid, tidak nifas. Kok gak sholat? Berarti dia melalaikan kewajibannya. Maka tatkala sudah dapat hidayah, meskipun berapapun usianya, wajib mengqadha. Ada teknis mengqadhanya, mazhab Syafi'i bebas, ya, tidak harus sesegera mungkin. Pokoknya kapan selone, kapan mampune, ya. Boleh ketika dengan teknis. Sekarang sholat maghrib terus sholatnya 2 kali, yang kedua diniati qadha. Nanti sholat isya juga begitu, diniati, yang kedua niatnya qadha. Ini pendapat yang pertama. Kalau sholat yang ditinggalkan karena haid nifas memang tidak ada qadha. Berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan kunna nu'maru bi qada'i as-shaum wa la nu'maru bi qada'i as-shalah. Kami para wanita ketika haid diwajibkan atau diperintahkan mengqadha puasa Ramadan. Jadi kalau di jelang Ramadan, saya sudah nggak ada haid lagi ini ya. Ya, misalnya jangan pernah haid, ya,
ketika puasa Ramadan nggak puasa 2-3 hari misalnya, itu tetap wajib diqadha nanti. Tapi untuk sholat 5 waktu yang jenengan tinggalkan selama jenengan sedang haid atau nifas, kami tidak diwajibkan, tidak diperintahkan untuk mengqadhanya. Nah ini Mazhab Syafi'i pun memakai pendapat ini kan ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi sholat yang ditinggalkan yang bolong-bolong tadi karena bukan faktor haid atau nifas tetap wajib diqadha. Ini berarti Pak. Makanya di sebagian daerah di negeri kita mereka sering menggunakan momentum Ramadan. Ramadan itu biasanya kan ada sholat tarawih. Nah mereka tidak sholat tarawih, dipakai untuk mengqadha sholat-sholat yang mereka tinggalkan dulu waktu masih muda. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat mayoritas ulama, pendapat yang lebih kuat, yang lebih mendekati kebenarannya lebih kuat daripada pendapat tidak ada kewajiban mengqadha sholat ketika yang ditinggalkan karena faktor kesengajaan di masa-masa remaja, masa muda. Bukan berarti mengqadha sholat itu tidak ada. Mengqadha sholat dalam mazhab yang kuat ini seperti mazhab Hanabilah dan yang lainnya itu hanya dibebankan kepada orang yang lupa. Jenengan misalnya lagi asik ngobrol, ketemu cucu, ya, ngomong cucu mulai dari dulu sampai maghrib sehingga sholat asarnya keterlewatan, ya. Kenapa? Karena lupa, betul-betul lupa. Ingat-ingat sudah masuk. Nah ini yang wajib diqadha. Meninggalkannya bukan karena faktor sengaja, tapi faktor lupa. Jadi ketika kata Rasul, man nasiya an sholatin, ya, fal yusalliha idza dzakaraha. Rasul bersabda, barang siapa yang lupa dari suatu sholat, lupa meninggalkan sholat, maka fal yusalliha, hendaknya dia mengqadhanya idza dzakaraha, ketika dia pas ingat. Kok ingatnya pas maghrib? Ya pas maghrib itulah dia harus sholat dulu asar tadi yang ditinggalkan itu. Niatnya mengqadha. Disebut qadha itu karena mengerjakan sholat itu di luar waktunya. Namanya kan mengganti. Kalau masih di tempat sholat di tempat waktunya, namanya berarti adaan. Dan ada adaan, ada qadhaan. Kalau adaan itu cash, tunai di waktunya, ya. Masih di wilayahnya, di waktunya namanya adaan. Kalau di luar waktu namanya qadhaan. Jadi pendapat yang kedua ini yang lebih kuat bahwa mayoritas termasuk mazhab Hanabilah, Hambali, Hanafi ini konsentrasi ke sini. Pendapat yang kedua ini lebih banyak diikuti oleh mayoritas ulama. Dan saya pun termasuk mengikuti yang ini. Kecuali dulu masa saya masih kecil.